pada jalan yang benar. Jadi para hadirin sekalian yang saya muliakan, bagaimana kemudian Allah itu mendesain hidup sedemikian indahnya. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan Allah memberikan kesempatan bagi kita yang dianggap ahli maksiat itu sampai ajal menjemput kita. Saya mau cerita bagaimana kemudian Nabi Musa satu saat diperintah oleh Allah untuk mengurus jenazah laki-laki yang menurut kacamata manusia ahli maksiat. Jadi ada ahli maksiat yang orang sekampungnya nggak mau untuk memelihara jenazah itu. Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang paling gagah. Nabi yang paling gagah itu namanya Musa. Kalau nabi yang paling pintar namanya Khidir. Nabi yang paling kaya namanya Sulaiman. Nabi yang paling ganteng namanya Yusuf. Kiai yang paling ganteng namanya. Terima kasih. Ya kan saya bilang, saya itu tersinggung kalau ada mbak-mbak, mas-mas posting foto di media sosial, diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Iya. Dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang laki-laki. Ini saya sampaikan kepada kita semuanya apa? Bahwa pintu taubat dari Allah itu nggak pernah tertutup. Makanya salah satu quote Gus Miftah yang paling viral di bokong truk apa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Jadi sak gede-gede ini dosamu, luwih gede pangapurane Gusti Allah. Jadi saya itu orang yang pede masuk surga padanya. Saya pedenya kenapa? Karena orang masuk surga itu ternyata itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Makanya kenapa saya bilang sama Pak RW, tolong pengajian diumumkan kepada mbak-mbak semuanya. Sekali saja itu pengajian, ayo sebulan sekali atau berapapun kita kesempatan waktu ada kita ngaji. Siapa tahu waktu yang kita luangkan untuk ngaji ini mendatangkan rahmatnya Allah. Dari semua dosamu Allah tutup dengan rahmatnya, sehingga dengan pengajian itu kita mendapatkan pengampunannya. Kita nggak pernah tahu. Orang sekarang bilang begini, Gus, apakah amal baik itu kalau diposting pasti riya? Oh enggak. Kata Imam Al-Ghazali apa? Kalau kamu yakin kamu bisa menjaga hatimu dari pamer, maka amalmu diperlihatkan saja, gak ada masalah. Sehingga apa? Niatnya untuk ngajak orang lain. Jadi kalau kamu ngaji kayak gitu di posting gak ada masalah, kamu posting. Yang penting kamu jaga hati, niatnya tidak riya, niatnya tidak pamer. Tapi apa? Supaya memotivasi orang lain. Maka saya bilang, ketika kawan-kawan saya seperti Raffi Ahmad atau Halilintar waktu itu posting sedekah di medsos, dibully. Masa sedekah kok diposting? Saya bilang, yang diposting belum tentu pamer, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Karena apa? Sedekah itu terang-terangan maupun tersembunyi boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah, tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wongnya tekoi. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya ungu biasanya. Yang jilbabnya coklat insya Allah luweh nemen. Nah, maka kemudian apa? Kita tidak bisa menilai seseorang itu baik dan buruk hanya dari kacamata manusia. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Ketika malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dirinya sudah bertaubat, minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tetapi mata kamu tidak pernah melihat. Tidak bisa. Saya itu kalau ada orang malam ketemu saya dalam keadaan mabuk, besoknya saya pura-pura lupa. Karena bisa jadi setelah dia mabuk, dia minta maaf sama Allah. Ya Allah, tadi malam saya mabuk. Mboten kathah Pak Allah namung toying. Nah. Sehingga kemudian apa?
kepada manusia lain hendaknya kita berhusnudon, bahwa manusia itu baik. Kalau kepada dirinya sendiri justru dia harusnya suudon. Kalau kita kan kebalik, suudon kepada orang lain, husnudon kepada diri sendiri. Makanya kemudian muncul bahasanya Gus Miftah apa? Jeleknya manusia itu selalu saja menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut, tapi kalau kita salah membela diri. Ini yang nggak benar. Tapi jangan kemudian ini dijadikan dalil lah ngono aku salah ra apa-apa sing penting enggak usah membela diri. Ya kuwi cangkem bosok. Bukan seperti itu pemahamannya. Maka perintah Allah kepada Nabi Musa ini membuktikan bahwa kita tidak boleh suudon kepada siapapun. Termasuk kepada ahli maksiat sekalipun. Nah, kemudian apa? Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah ini datang ke sebuah kaum ini, mencari siapa laki-laki yang mati itu. Dicari sama Nabi Musa. Begitu dicari ke tengah kampung, ditanya, jenazah orang ini kemana? Ketika Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kata Allah, di suatu perkampungan ada seorang laki-laki mati. Tolong kamu cari, kata Allah. Begitu dicari sudah tidak ketemu. Ternyata apa? Laki-laki ini sudah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jenazahnya dilempar ke tempat pembuangan sampah. Kenapa? Karena menurut kaumnya, laki-laki ini adalah laki-laki yang ahli maksiat, banyak dosa. Dilempar. Tapi coba Anda lihat, hebatnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk ngurus langsung jenazah ini. Sehingga ketika jenazah ini tidak ditemukan, Nabi Musa bertanya sama orang-orang kampung, kenapa jenazah itu dibuang ke tempat sampah, kata Nabi Musa? Apa jawaban orang-orang kampung itu? Orang-orang kampung jawab begini, Musa, dia itu ahli maksiat, dosanya banyak, hidupnya diselimuti dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini kacamata manusia. Artinya apa? Akhirnya kemudian Nabi Musa mencari jenazah tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa begini? Kenapa orang-orang itu mengatakan jenazahnya ini orang jelek, tapi kok Allah mengatakan baik? Coba sekarang kalau saya mau tanya sama mbak-mbak saya di sini, Dok, kalau kamu disuruh pilih, kamu pilih mana? Baik di mata manusia, jelek di mata Allah, atau jelek di mata manusia, baik di mata Allah? Kalau saya disuruh milih, saya milih baik di mata manusia dan baik di mata Allah. Iya. Kalian itu tak kasih tahu ya, Dok ya. Kalau berdoa itu jangan minimalis gitu. Kita itu doanya minimalis. Ya Allah, saya punya suami jelek nggak apa-apa. Ya Allah, yang penting soleh. Salah. Doanya bukan begitu. Ya Allah, saya punya suami tampan nggak apa-apa. Ya Allah, yang penting soleh dan kaya. Ya Allah. Jadi kalau disuruh milih, Dok, baik di mata manusia, jelek di mata Allah, atau jelek di mata manusia, baik di mata Allah, tentunya kita milih walaupun jelek di mata manusia, tapi baik di mata Allah. Karena pada akhirnya apa? Alaihissallahu fi ahkamil hakimin. Hakim yang paling baik adalah Allah. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa mencari informasi apa yang menjadi kebaikan dari orang ini, sehingga Allah mencintainya. Ternyata usut punya usut, ada beberapa amalan terakhir yang dilakukan oleh ahli maksiat ini. Sehingga kemudian apa? Amalan terakhir inilah yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah. Makanya kalau kamu hidup itu dunia tidak usah banyak-banyak, rahmat sama ridhonya Allah. Saya itu kenapa nggak pernah berhenti ngaji kemana-mana? Karena saya nggak pernah tahu dari panggung mana rahmat Allah itu berikan kepada saya. Nah, ternyata amalannya apa? Mbak, dengerin ya. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah minimal seperti orang ini. Walaupun kita ahli maksiat, kita masih punya kesempatan seperti ini. Amin. Coba dengerin. Ketika Nabi Musa bertanya, apa hebatnya laki-laki ini? Sehingga ketika menurut manusia dia jelek, tapi menurut Allah dia baik. Ternyata sebelum meninggal dunia, laki-laki ini berdoa 3 hal. Berapa tutup? 3. Apa arti doa yang dikumandangkan oleh ahli maksiat ini sebelum meninggal dunia?
Yang pertama, laki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya saya tulis dalam kitab ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya. Sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Jadi dia mengatakan, sebenarnya aku benci dengan kemaksiatan itu walaupun aku melakukan kemaksiatan. Makanya coba, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi Allah membenci perbuatan dosa. Yang dibenci bukan pendosanya. Saya ulangi, Allah itu benci perbuatan dosa, bukan pendosa. Makanya semaksiat-maksiat kamu, tolong hatimu jangan nyaman. Jadi yang bermaksiat tubuhmu, hatimu jangan membenarkan kemaksiatan itu. Wis ora apa-apa. Halal halal haram hantam umpamanya. Ya halal ya halul. Kamu terpesona sama aku ya. Saya ulangi doanya dulu. Coba kamu ingat-ingat. Kalau nggak sama persis dengan redaksi ini, kamu minimal kalau berdoa hampir seperti ini ya. Setiap malam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku ya Allah. Dia hebat. Dia tidak menyalahkan iblis, dia tidak menyalahkan siapapun. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang berdosa itu harus sadar diri bahwa walaupun dia bermaksiat, kemaksiatan itu tidak disukai oleh Allah. Hatinya jangan membenarkan. Makanya saya bilang, orang minum, mabuk urusanmu. Tapi kalau Anda mengatakan mabuk ini halal, caranya bagaimana? Dimulai dengan mengucapkan bismillah. Ini dosanya double kuadrat. Seharusnya apa kalau kamu minum di dalam ruang karaoke? Ya urusan cangkemmu. Tapi jangan mengatakan itu mabuk Islam. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Tamunya pergi, subhanallah, nggak ngetip innalillah. Ini salah. Perbuatan dosa yang kamu lakukan, jangan sampai menutupi hatimu dari kebenaran. Makanya dulu saya sempat dibully apa enggak? Gara-gara saya mau begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Artinya apa? Bisa jadi kamu semuanya ahli maksiat, tapi jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Jangan membenarkan perbuatan yang salah. Wes lakuane bosok, gaweane mabuk, nakal, hatinya mengatakan, "Ora apa-apa," itu salah. Makanya nyuwun sewu, kebaikan seseorang itu tidak diukur dari fisiknya, tapi dari dalam hatinya. Pengen loh, kamu malam habis bermaksiat, habis bekerja, kamu pulang mandi, kamu niati mandi taubat, ya Allah pulang bertaubat, sholat subuh 2 rakaat. Tapi nanti malam saya kerja lagi, Gus, nggak ada urusan. Tetap jangan berhenti sholat, jangan berhenti taubat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Tetaplah taubat, tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Begitu kamu selesai bekerja, umpamanya kamu selesai karaoke habis mabuk malam, pulang ke kamar, mandi, ya Allah saya niat taubat. Orang apa? Malam masih kerja lagi, ya besok pagi mandi lagi, taubat lagi. Jadi sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat, sampai mereka geleng-geleng kepala. Ini jadi menungso model apa? Jadi begitu kamu sholat pagi hari, ya Allah saya niat taubat lillahi ta'ala, biar berbabur pegangmu kena dari Gusti sholat, Allahu Akbar. Begitu kamu sholat, malaikatnya teriak, wow. Jadi adik-adik paham ya mbak-mbak ya. Saya tidak ada urusan dengan kemaksiatan yang kalian lakukan, tapi saya punya urusan untuk mengingatkan kamu, hatimu jangan sampai kehilangan Allah. Aku duwe hak apa untuk melarang awakmu? Nggak ada punya hak saya. Saya pengajar hanya menyampaikan ini loh.
kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang masih bisa kamu lakukan walaupun kamu ahli maksiat. Seminimal mungkin kamu bisa lakukan itu. Makanya kalau ada umumnya pengajian seperti ini, temenmu diajak, yuk ngaji, alah, koyong ini kok ngaji. Itu adalah tanda-tanda hati yang mati. Tapi begitu kamu diajak ngaji, ayo bisa ngaji kalau Gus Miftah kalau apa? Yuk mangkat. Berarti apa? Hatimu nggak pernah mati dari rahmatnya Allah. Dan terbukti malam hari ini banyak yang hadir. Alhamdulillah. Cici ya, ingat-ingat ya. Hatinya tetap membenci kemaksiatan, walaupun bodinya bermaksiat. Kemudian yang kedua apa? Sang lelaki ini juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Meski demikian, ia juga pernah berada sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Kemudian dia mengatakan apa? Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik yang banyak dosa. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang ketika bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik. Ini seperti pengajian malam hari ini. Mungkin kalian berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Tetapi di hati kamu harus kamu tanamkan, saya lebih bahagia ketika ketemu dengan orang soleh. Pak Soleh mbahmu, Pak Soleh. Dengan orang baik. Jadi bahasanya itu, sak nyaman-nyamanku di room karaoke, ternyata aku lebih nyaman ketika datang di tempat pengajian. Bisa nggak hatinya seperti itu? Bro, sis, itu saja yang Allah minta. Saya lebih nyaman ketemu dengan orang baik dibandingkan saya ketemu orang fasik. Ya Allah, lingkungan saya memang buruk. Lingkungan yang baik, saya ketemu dengan orang baik. Saya cinta ya Allah. Makanya apa? Uhibbus sholihin. Saya mencintai orang soleh. Walastu minhum. Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Rumangsane kamu salah, bertemulah dengan orang soleh. Apa kata Imam Syafi'i? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Tak kasih tahu loh. Ini sering tak ceritakan. Ada fan-nya Gus Miftah dari Kalimantan. Hamil 3 bulan setelah menikah. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap kali tidur, ngelindur, nyebut jenenge Gus Miftah. Gus Miftah. Akhirnya apa? Duk bilang apa? Pak, gua ke Jogja. Anaknya bilang sama bapaknya. Ngapain Duk? Minta video greeting ucapan kehamilan saya dari Gus Miftah. Bapaknya cuma punya uang 500.000. Akhirnya berangkat ke Jogja sampai Banjarmasin, uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang dan nggak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Ini loh, bahwa hanya gambar saja bisa ngasih syafaat. Apalagi kalau kamu cinta Kanjeng Nabi. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Kan Gus Miftah dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk mobil sedot WC. Raiku apa rumangsane raiku rupane kaya kloset tapi ora paham. Sesuatu ana merek kloset jenenge GM Gus Miftah. Dadi men bapak ngedet kelengan raiku. Akhirnya apa yang terjadi, Dok? Truknya didatangi disamperin. Pak, ini truknya siapa? Truk saya, Pak. Mau kemana? Mau pulang ke Magelang. Loh, kok Bapak kenapa di sini? Saya pengen ke Jogja, tapi uang saya habis. Ke Jogja kemana? Saya pengen ke dalamnya Gus Miftah. Lah saya melihat truk jenengan kok bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Lah jenengan tidak, saya fan-nya Gus Miftah. Kenal enggak? Tapi saya senang dengan Gus Miftah. Akhirnya sopir truknya bilang apa nih? Pak, yuk ikut truk saya antar ke rumahnya Gus Miftah. Coba. Itu hanya gambarnya Miftah. Apa meneh lak ning atimu ana gambare Kanjeng Nabi. Ana gambare wong saleh. Pasti dapat pertolongan. Ini orang lihat truk, pokoknya gambarnya Gus Miftah saja dapat syafaat. Sehingga dia nggak punya uang bisa ke Jogja.
bahwa syafaat itu nyata. Maka orang-orang yang meragukan syafaatnya Kanjeng Nabi itu salah. Dan ternyata jalan mendapatkan syafaat itu apa? Senang dengan orang baik. Mila saya elek-elek mundur, please. Cintailah orang-orang baik. Cintailah kebaikan-kebaikannya. Sehingga apa? Kamu akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang-orang baik. Amin Allahumma. Pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan kepentingan orang soleh dibandingkan orang fasik. Dulu saya pernah buat survei begini. Ternyata orang yang dianggap jelek itu, Bu, itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ternyata orang yang dianggap banyak dosa sekalipun, itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh rumah ini. Ono kiai berjalan sama germo. Ono tamu datang. Ono kiai karo germo. Kira-kira yang dicium tangannya oleh tamu yang datang, germo apa kiai? Tetap kiai. Itu menunjukkan apa? Orang yang dianggap jelek sekalipun masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Padahal kalau dia dari kepentingan, lebih menguntungkan germo dibandingkan kiai. Satu. Yang kedua, saya pengajian di sini, ada tamu datang. Padahal pengajian belum selesai. Mereka jelek, waduh, jangan pengajian belum selesai, izin aku jelek. Orang mungkin dia teriak-teriak. Berarti apa? Dia masih malu kan? Dan ternyata salah satu tanda kebaikan seseorang itu ketika dirinya masih punya sifat malu. Dok, malu. Minimal kamu malu sama Allah, gak usah malu sama saya. Malu sama Allah. Nah kemudian yang terakhir, doa dari laki-laki ini apa? Wahai Tuhanku, seandainya engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan, musuhku dan musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Nah kamu bilang, ya Allah, sejelek-jeleknya saya ya Allah, tolong ampuni saya. Karena kalau engkau ampuni aku, berarti Allah, berarti nabi senang, kiai senang, orang soleh senang. Tetapi kalau engkau gak mengampuni aku, setan senang, iblis pun senang. Saya doakan semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Siapa yang pertanyaan kita selawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah tawasana wabil hadi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Risma, remaja Islam Masjid. Iya. Risma dari mana aslinya? Asli. Wonosobo. Iya ya. Bukan bawahnya. Oh, bawahnya. Pertanyaannya apa Risma? Posisi ini kan masih rada doyong gitu, terus kita Rada apa? tuh doyong. Mabuk. Habis kerja, terus mau sholat itu boleh nggak loh? Boleh. Posisi kamu masih toyeng. Ya tadi. Masih toyeng. Ya. Ada mereng-mereng. Nah, tapi ki arep sholat dulu itu ya itu Pak. Boleh. Begitu selesai, kamu langsung wudu, sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rasa melu. Berarti kan nambah dosa dong? Apa nah? Enggak nambah dosa. Justru dosa nak kira sholat. Tetap sholat itu ya. Ya. Mandi dulu. Tapi nggak ada istilah mandi besar. Nggak ada mandi besar dari alkohol. Mandi besar itu karena campur. Baik dengan suaminya maupun suaminya orang lain ya. Ya ikut toh. Tapi yo coba bayangin Gus Mintan. Mau bayangin jambake rambutku. Kok kamu malah histeris gitu loh. Kamu ngebayangin ya, jangan dong. Ternyata aku tidak suci dalam bayanganmu. Wudu, sholat. Sama aja. Sholat biasa, usolli, fardu subhi, rakaat ini, selesai. Gak apa-apa. Batu wirid, nggak baca Quran. Nah, lebih dosa lagi kalau kamu sudah doyong ora sholat.
Tetaplah sholat walaupun kamu. Berarti itu nggak usah sholat tobat bareng dong? Apa? Nggak usah pakai sholat tobat. Ya kalau bisa sholat tobat, kalau nggak bisa langsung sholat subuh. Minimal jangan meninggalkan sholat wajib. Bangun siang zuhur, sholat meneh. Loh, coba beratnya sholat di mana? Aku mau tanya sama kamu Risma. Ya. Kamu masuk kerja jam berapa sih? Jam 9. Loh, kan berarti bareng isak toh? Iya. Kudune subuh, maghrib, zuhur, asar sampai isak kan harusnya terjaga. Zuhur belum bangun bos ngantuk. Yo lah kowe ra iso tangi tak dongake muga-muga ra iso tangi sekalian. Jojo. Terbangun sholat, sampai makan. Gitu cuma ya. Ya. Tetap sholat walaupun Doyong. doyong. Bahasanya anyar. Doyong. Ya, doyong. Gus mau tanya. Namanya siapa? Ruli. Ruli. Ya. Pokoknya wong lanang, Ruli. Baru dari mana? Asli sini. Asli Sarkem. Oke. Mau tanya Gus. Aku mau jawab. Kalau uang yang kita uang yang kita dapat dari pekerjaan ini itu haram nggak kalau buat keluarga? Kalau saya bilang ya haram ya haram. Kalau kamu nanya haram saja ya haram. Ya. Nah, terus pertanyaannya apa? Itu haram atau? Ya haram. Ayo. Saya nggak mungkin mengatakan haram halal. Ya haram ya haram. Tapi gimana Gus, saya belum punya pekerjaan lain lah, itu urusan nanti. Tapi kalau kamu ngomong ini halal apa haram ya saya jawab haram. Berarti saya menafkahi keluarga saya dengan sesuatu yang haram. Dapat tanya. Tapi gimana Gus, belum ada yang lain? Berusaha untuk cari yang lebih baik. Tabung salian. Kalau kamu nanya halal apa haram, ya jelas. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Saya kira menurut dengan diri umpamanya halal apa haram? Lah iya gini takon rupamu. Liru gitu loh. Lah, mari coba kamu nabung sambil berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Ruli ingat kata Gus Miftah. Orang itu sering membandingkan antara uang dan waktu. Ada perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu. Kamu dengerin. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Orang nangis ketika kehilangan uang, tapi tidak pernah nangis ketika kehilangan waktu. Padahal apa? Kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul? Kata. Jalallah ma bi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la para pemirsa BTV di rumah dan bapak sekalian yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seberapa banyak pun dosa kita di hadapan Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Sayang. Begitu banyak karuniamu ya Allah, begitu banyak anugerah rizkimu yang kau berikan kepada kami ya Allah. Bahkan ya Allah, di saat kami bermaksiat, di saat kami bergelimang dengan dosa, diselimuti dengan segala perbuatan salah dan dosa, Engkau masih memberikan rizkimu kepada kami hamba-hambamu. Itu semua ya Allah menunjukkan betapa sayangnya Engkau kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar diri semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rizki-Mu senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kesalahan, kami balas dengan kekhilafan. Untuk itu ya Allah, perkenankan kami, izinkan kami malam hari ini ya Allah, menengadahkan kedua tangan kami, mengusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang kami lakukan secara bersama maupun sendiri ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Jaga mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Izinkan kepada kami ya Allah untuk dapat membahagiakan mereka ya Allah. Jangan pernah kau jadikan kami hamba-hambamu yang durhaka ya Allah, durhaka kepadamu maupun durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami semua yang hadir ya Allah untuk membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Birrul walidain ya Allah. Kami semuanya punya cita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua kami. Kami semua yang hadir ya Allah mempunyai cita-cita ya Allah ingin menuntun kedua kaki orang tua kami untuk ziarah Makkah Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami ya Allah senantiasa anak yang berbakti kepada mereka ya Allah, sehingga kami termasuk qurrat a'yun bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan sakit, Kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah dengan segala kesulitannya ya Allah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan jodoh dan kesulitan lainnya ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, cita-cita dan doanya, kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami, kabulkan cita-cita kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan Kau berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala kesalahan itu ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Rahmat dan jadikan akhir kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat ya Allah. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatu salam, mautu
Mautu salam, hayatu salam. Mautu salam, hayatu salam. Mautu salam, hayatu salam. Mautu salam, hayatu salam. Mautu salam. Al-Fatihah. Terima kasih sudah teriak kami. Saksikan terus jalan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.